Shalom saudara-saudara, mari kita mensyukuri berkat Tuhan pada hari ini, karena berkat itulah yang memampukan kita untuk berkumpul bersama dengan keluarga kita dan memulai ibadah PA bersama. Mari kita mulai ibadah kita pada hari ini dengan memujikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 365B, Tuhan ambil hidupku. Kita pujikan bait yang pertama dan yang kelima. Bersama-sama mari kita naikkan doa kita. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami mengucap syukur Tuhan atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Berkat berupa materi, kesehatan maupun kebahagiaan yang Tuhan telah curahkan dalam kehidupan kami, sehingga memampukan kami pada hari ini untuk berkumpul bersama dengan keluarga kami dan membangun ibadah bersama. Tiba waktunya Tuhan bagi kami untuk membaca, mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Tuhan kiranya mengurapi kami, Tuhan urapi setiap kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami dalam membaca, mendengarkan dan merenungkan firman-Mu, semuanya ini dapat kami lakukan untuk membantu kami menumbuhkan iman kami dan memperteguh iman kami. Inilah doa kami Tuhan, kami alaskan hanya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari bersama-sama sebelum kita membaca Alkitab kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 59. Kita pujikan bait yang pertama dan yang kedua. Bersabdalah Tuhan. Bacaan kita pada hari ini terdapat dalam Injil Lukas, pasal 13. Kita baca ayat yang pertama sampai 9. Lukas 13, ayat pertama sampai 9, demikianlah firman Tuhan. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib seperti itu? Tidak, kataku kepadamu,
Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sang kamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Amin. Materi PA kita pada hari ini akan saya beri judul, "Bertobatlah hai semua orang." Gajah di pelupuk mata tak nampak, tetapi semut di seberang pulau terlihat. Peribahasa ini menggambarkan bahwa seseorang lebih mudah untuk melihat kesalahan orang lain daripada ia harus melihat kesalahan pada dirinya sendiri. Misalnya ketika seseorang lebih mudah untuk memarahi orang yang menyerobot antrian daripada ia harus merasa bersalah ketika membuang sampah secara sembarangan atau membuang sampah di sungai. Atau ketika seseorang yang rajin pergi beribadah merasa dirinya lebih baik daripada orang yang tidak rajin pergi beribadah. Ia menilai orang yang tidak pergi beribadah ini melakukan sebuah kesalahan besar daripada dirinya sendiri. Bacaan kita pada hari ini memperlihatkan kepada kita bahwa kebiasaan untuk menganggap orang lain lebih bersalah daripada diri sendiri tidak hanya terjadi dalam kehidupan kita pada saat ini. Kebiasaan ini juga terjadi dalam kehidupan dunia Perjanjian Baru. Dalam bacaan kali ini kita dapat melihat bahwa ada orang-orang Galilea yang dibunuh oleh serdadu Pilatus. Peristiwa pembunuhan orang-orang Galilea ini dimanfaatkan oleh Yesus untuk menegur orang-orang Yahudi. Kita dapat melihat dalam ayat 2-4, kita dapat melihat teguran Yesus dalam ayat 2-4. Yesus menegur orang-orang Yahudi karena pada saat itu, orang-orang Yahudi memiliki keyakinan bahwa malapetaka merupakan tanda kedosaan dari seseorang. Jadi malapetaka ini selalu identik dengan pendosa. Dan orang-orang yang baik digambarkan sebagai orang yang tidak pernah mengalami malapetaka dalam kehidupannya. Padahal apa yang diyakini oleh orang Yahudi ini tidaklah benar. Menurut Yesus, orang-orang Galilea yang dibunuh tidak lebih berdosa daripada orang-orang Galilea yang lainnya. Jadi orang-orang Galilea di sini dibunuh ketika mereka berziarah ke Yerusalem. Dalam perjalanan perziarahan mereka memanfaatkan perjalanan mereka untuk mempropagandakan gagasan tentang Mesias yang akan mengalahkan Roma. Dan tentunya apa yang dilakukan oleh orang Galilea ini tidak membuat Roma tidak berdiam diri. Hingga akhirnya tentara Roma membunuh para orang-orang Galilea. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa bencana atau malapetaka bukanlah wujud dari adanya dosa. Karena pada kenyataannya banyak orang yang berdosa, akan tetapi mereka tidak mengalami malapetaka dalam kehidupannya. Maupun orang-orang yang kita anggap baik, orang-orang yang tidak berdosa, tetapi dalam kehidupannya sering ditimpa oleh malapetaka.
Pada ayat yang ke-6 sampai 9, kita dapat melihat ada pembicaraan tentang pohon ara. Perumpamaan tentang pohon ara ini merupakan perumpamaan tentang pertobatan. Gagasan tentang perumpamaan ini adalah penundaan hukuman oleh Allah. Jadi setiap manusia diberikan waktu untuk bertobat, namun waktunya hanya sedikit, hanya sebentar. Karena waktu yang diberikan ini hanya sebentar, maka dari itu jika manusia tidak mau bertobat, tentu saja manusia akan binasa. Jadi setelah Yesus menegur orang-orang supaya tidak menghubungkan malapetaka dengan dosa, kemudian Yesus berbicara tentang pertobatan dan penundaan hukuman. Pembicaraan tentang pohon ara ini, pembicaraan pohon ara setelah malapetaka, menunjukkan bahwa pertobatan merupakan hal yang lebih penting daripada kita sibuk memikirkan orang berdosa dan malapetaka yang akan menimpa kehidupannya. Di sini Lukas menggambarkan Allah sebagai Allah yang sabar. Sabar dalam artian Allah mau menunda hukumannya kepada manusia dengan tujuan supaya manusia melakukan pertobatan. Apa yang telah dilakukan oleh Allah bertujuan agar manusia juga memiliki belas kasihan, belas kasih, dan suka mengampuni terhadap yang lain. Lukas mengingatkan kita supaya kita menghidupi panggilan hidup kita, yaitu panggilan hidup untuk senantiasa bertobat. Lukas membuat kita mengerti bahwa pertobatan tidak hanya ditujukan bagi orang-orang yang kita anggap berdosa, namun pertobatan merupakan ajakan bagi semua orang. Pertobatan merupakan anjuran bagi semua orang karena pada kenyataannya kita sering berpikiran hanya orang-orang berdosa, misalnya orang yang mencuri, orang yang membunuh. Orang-orang seperti inilah yang pantas melakukan pertobatan. Sedangkan pertobatan tidak berlaku bagi kita yang tidak masuk dalam kategori-kategori tersebut. Kita perlu berhati-hati apabila kita merasa bahwa kita ini lebih baik daripada mereka yang kita anggap lebih berdosa. Kita perlu berhati-hati karena bisa jadi kita menjadi orang yang menganggap bahwa segala tindakan kita adalah tindakan yang benar. Adanya perasaan bahwa semua tindakan kita adalah tindakan yang benar akan membuat kita sulit untuk mengakui dan menyadari bahwa terkadang apa yang kita lakukan ini ternyata lebih buruk daripada orang-orang yang kita anggap berdosa. Melalui Lukas, Yesus menegur kita supaya tidak menganggap diri lebih baik daripada orang lain. Karena dengan sikap seperti itu, kita akan cenderung menjadi orang yang senang meremehkan orang lain. Kita akan cenderung menjadi orang yang senang menghakimi orang lain dengan tolok ukur kita sendiri. Tanpa kita menyadari, tanpa kita tahu bahwa apa yang kita lakukan ini adalah tindakan yang menyakiti orang lain. Sehingga pada akhirnya, kita menjadi orang yang lebih berdosa daripada orang yang kita anggap berdosa. Ada 3 pertanyaan yang dapat kita diskusikan bersama-sama dengan keluarga kita. Yang pertama, pernahkah saudara menghakimi seseorang karena menganggap ia tidak lebih baik daripada saudara? Yang kedua adalah, pernahkah saudara beranggapan bahwa orang berdosa pantas untuk tertimpa malapetaka dalam kehidupannya? Dan yang ketiga, bagaimana mensiasati perasaan tinggi hati tersebut? Selamat berdiskusi, Tuhan memberkati. Amin. Mari bersama-sama kita naikkan pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 367. Kita pujikan baitnya yang pertama dan yang ketiga. Padamu Tuhan dan Allahku. Padamu Tuhan dan
limpah kau Mari kita akhiri ibadah PA kita pada hari ini dengan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu dalam ibadah kami pada hari ini, sehingga ibadah kami dapat berjalan dengan lancar dari awal hingga akhirnya. Tuhan, kami juga mendoakan gereja kami mendoakan setiap pelayanan yang dilakukan dalam gereja kami. Kami juga mendoakan proses renovasi yang sedang dilakukan oleh gereja kami. Tuhan kiranya melengkapi apa yang menjadi kekurangan kami dalam kami bergereja. Dan Tuhan kiranya proses renovasi Tuhan dapat berjalan dengan lancar hingga gereja kami dapat terbaharui secara fisik. Tuhan, kami juga mendoakan warga gereja GKJ Mojosari dimanapun mereka berada Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan kiranya menolong mereka di setiap pergumulan hidup mereka, Tuhan menjamah mereka, Tuhan menuntun setiap perjalanan hidup mereka, sehingga mereka dapat keluar dari segala pergumulan hidup mereka, dan mereka dapat bersukacita kembali bersama-sama dengan orang-orang di sekitar mereka. Kami juga mendoakan Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan. Kiranya persembahan yang telah kami kumpulkan ini senantiasa mengingatkan kami bahwa berkat Tuhan begitu melimpah dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat mempersembahkan persembahan kami baik yang berupa materi maupun sisa hidup kami. Tuhan, kami juga mendoakan negara kami, Indonesia, yang sampai saat ini masih dalam kondisi pandemi, dan kiranya membimbing kami, menuntun kami sebagai warga negara Indonesia untuk selalu senantiasa patuh dalam menjalankan protokol kesehatan, sehingga kami juga dapat mengurangi penyebaran virus corona yang sampai saat ini belum dapat ditangani. Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan menuntun setiap perjalanan hidup kami. Tuhan memampukan kami untuk menjadi orang-orang yang bijaksana dalam menyikapi setiap keadaan dalam kehidupan kami. Kami juga mendoakan para medis Tuhan yang sampai saat ini terus berjuang untuk merawat pasien-pasien corona maupun yang lainnya. Tuhan kiranya senantiasa memberikan mereka kesehatan dalam mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka, sehingga dalam mereka melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka Tuhan, mereka dapat senantiasa bersukacita. Kami juga berdoa Tuhan untuk aparat hukum yang membantu kami membantu kami untuk senantiasa patuh dalam menerapkan protokol kesehatan. Kiranya Tuhan juga memberikan mereka kesehatan dalam mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Inilah doa kami Tuhan, semuanya ini kami serahkan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. mu.